Oke guys, ya balik lagi sama gue di Karena Data Nggak Bisa Bohong ya. Oke, ya hari ini gue mau bahas saham Silo ya. Siloam International Hospital ya. Dia baru stock split ya guys. Kalau nggak salah 1:8 ya. Berapa ya? 1:8 ya. Yes, ya 1:8. Ya, dan hari ini naik 10%. Wow. Ya, oke. Ya kita tahu lah ini rumah sakit Siloam ya. Pasti rumah sakit orang-orang kaya lah. You know it, lumayan elit. Ya, ada di mana-mana, terkenal. Ya, yuk kita bahas jeroannya ya guys. Oke, saham Silo ya. Pertama, oke, selalu gue ekuitas ya. Selalu deh, gue paling pertama selalu ekuitas. Ya hari ini IHSG tuh udah hampir tembus 7.200 ya guys. Harusnya saham lo udah pada hijau-hijau sih. Ya. Oke. 2018 6,2 triliun. 2019 5,9 triliun. Minus malah guys ya, 5,49%. 2020 5,962 naik hanya 0,36%. 2021 6,4 triliun ya. Jadi naik 8,04% ya. Berarti dari sini kita udah dapat cerita nih guys ya, kalau dia sempat minus, ini hancur pasti sini. Sempat naik hanya secuil dan sekarang ya lumayan bagus nih, naik 8% di 2021 ekuitasnya ya. Jadi kita dapat sebuah cerita bahwa perusahaan ini lagi mau coba bangkit ya. Mau coba bangkit, dia berhasil dapat 8% ya. Siloam Hospital, dan sekarang baru stock split ya. Dari harga 8 ribuan ya kalau nggak salah kemarin, sekarang jadi 1000-an, bagi 8 tuh. Jumlah saham beredar tuh 1,6 miliar ya guys. Nah ini book value-nya ya. Book value-nya 3.867, 3.654, 3.668, dan 3.963 ya. Dengan kenaikan rata-rata 0,9 ya. 0,7. Tapi gue kayaknya nggak pakai angka ini guys. Gue pakai angka ini aja, terbaru 8% ya. 8%. Maka tinggal gue kaliin 3.963 kali 8%, maka gue dapat angka 4.280 ya. Book value-nya. Dan karena ini baru stock split, lu bagi aja, bagi 8. Maka harga satu lembar itu sebenarnya ada di angka 535 guys. Ya. Jadi satu lembar itu 535 nih. Ya, jadi lu tahu nih yang baru stock split nih berapa. Dan sekarang dia ada di harga 1.190 ya. Berarti hampir PBV 2 nih. Ya. Oke. Ini gue bikinnya tepat kemarin belum stock split ya guys. Jadi tepat banget nih gue bikinnya. Jadi lu nanti angka-angkanya tinggal dibagi 8 aja. Gitu aja ya. Oke. Harga rata-rata saham waktu itu 2.920, 7.025, 2020 5.163, lalu 2021 mulai naik lagi 8.900 ya, karena ekuitasnya mulai meningkat ya. Peningkatan rata-rata harga saham pernah 140%, lalu minus 2,6% dan naik 70%. PBV ya guys, gue bilangin nama lo ini 0,76, 1,92 dan 1,41, 2,25 sekarang ya. Cenderung dari PBV ini meningkat. Ya, sempat drop dari sini. Tapi mulai meningkat nih, berarti mulai populer ya. Makin populer. Rata-rata PBV 1,86 ya. Berarti gue bisa proyeksiin, gue pakai angka berapa sih di sana? Sorry. 1,86 ya. Ya, gue pakai angka ini ya, 1,86 ya. Meskipun ini kemungkinan bisa lebih karena ini lagi PBV 2 ya. Tapi gue pakai rata-rata aja, maka harga wajar yang gue dapat adalah sekitar 7.960 nih guys ya. 7.000 di 2022 ini 7.960, lu bagi 8 aja tadi. Kita kena baru stock split.
maka dapat di angka 995. Kalau PBV 1,8, ini bisa lebih ya. Sekarang ada di angka 1190 itu PBV kali berapa ya? Bentar. 90 lo bagi, tadi gue dapat book value berapa? Sorry, 4280 bagi 5, sorry ya. Gue hitung dulu, bagi 8. Segini ya. 535. 535 berarti maka PBV-nya ada di angka 2,2 ya. Jadi masih sama PBV-nya di PBV di 2021 masih sama dengan PBV 2022 ya. Ya PBV 2 ya mungkin kita bisa bilang mahal, tapi kan ya kita tahu lah Siloam itu di mana-mana terkenal gitu. Jadi gua rasa nggak terlalu kemahalannya di harga segitu ya guys ya. Terus dari sini sih gua bisa bilang bahwa ini kecenderungan sentimennya lagi meningkat ya ke perusahaan ini di harga 2,22. Lagi puncak-puncaknya, ekuitas lagi naik, kecenderungan akan naik sih guys. Ini guys, gue lihat ya. Kan kita bahas laba dulu deh, baru laba. Baru nanti gue bisa ngomong. Gue nyimpulin nih, ke arah mana nih perusahaannya. Oke, 16. Kalau bagus sih gue mungkin tertarik juga, emang lagi 1000 harga. Ya, tapi kalau nggak bagus gue nggak kurang tertarik. Gue kalau kurang bagus sih gue kurang tertarik untuk masuk juga guys di situ. Ya, laba 16,1 miliar waktu itu ya. Lalu iya benar. Sorry. Ya 16. Lalu sini minus guys 2019 minus 338 miliar. Ya, lalu 2020 116 miliar naik ya. Nggak tahu mungkin karena Covid ya, banyak yang datang ke rumah sakit itu. Iya ya, harusnya Covid rumah sakit banyak untung ya. Gila ya. Terus 2021 nih dia untung gede 674 miliar nih, naik 480%. Oh ya, pantesan PBV-nya total langsung melonjak. Ya, dari berapa tuh tadi? 1,4 atau jadi 2,25. Apakah ini karena faktor Covid? Bisa jadi. Ya. Sendiri yang tahu lah. Karena untung gede ini mungkin bisa jadi faktor Covid nih. Bisa jadi. Nah, sekarang gue mau bahas dividen ya. Dia sebenarnya nggak tahu rutin bagiin dividen guys ya. Cuman 2020 dia kemarin bagiin guys ya, RP 139. Nah itu dividen yieldnya 2,69%. Nah itu DPR-nya itu hampir 194% nih. Dia gede banget bagiannya. Nggak tahu dia ambil dari mana nih sisanya nih ya. Ya pasti ambil dari, nggak tahu duit dari mana dia ambil. Nggak normal angkanya 194%. Tapi itu cuma yieldnya 2,69, kecil ya, padahal dia udah ambil 194% loh guys ya. 2,69. Nah, di 2021 nih belum tahu nih. Ya dia mau ngasih dividen apa enggak? RUPS-nya kapan sih? Nggak ada kabar ya. Nah, kalau pernya, gue pakai ambil per terbaru ya, yang 2021, pernya 21 kali. Nggak bagus-bagus amat, sedang lah. Nggak jelek juga sih. Oke, pernya sekitar segitu guys ya, pernya. Nah, ini karena perusahaan tercatat nggak terlalu sering bagi dividen guys, sering bolongnya. Nah, ini gue jadi catatan nih buat lu nih, hati-hati ya. Lupa. Oke, gue simpulin aja deh sekarang nih. Gue simpulin. Cara ekuitas sebenarnya nggak terlalu wow ya. Cuma 2021 memang lagi naik banget guys. Ya, tahu dia naik 8% nih, ya. Ini lagi, berarti lagi arah positif, ya. Kenapa bisa naik begitu? Mungkin kalau gue pikir-pikir faktornya mungkin karena Covid kali ya. Karena Covid kan orang banyak di rumah sakit ya. Ya nggak, keluarin banyak duit gitu kan. Ya, ini bisa jadi faktor ya. Makanya PBV-nya sekarang labanya meningkat drastis sampai 400%. Dan PBV-nya langsung naik 2,2an tuh ya. Gede banget. Oh ya, tadi gue belum lihat ROE ya. ROE-nya
ROE-nya waktu itu 0,26, minus 5,70, 1,95. 2021 yang benar-benar lagi bagus ROE-nya ya. 2018 dan 2020 jelek, ROE-nya sangat jelek. 2021 ini yang mulai bagus ya. Makanya ada peningkatan tren, gue lihat sih. Ya, peningkatan tren, orang jadi tertarik nih. Ya, mau masuk di Siloam. Ya. Jadi poin minusnya guys di sini sekarang poin minusnya ya. Ini memang lagi kelihatan bertumbuh 8% tuh angka yang bagus ya. Semoga 2022 8% juga ekuitasnya. Labanya semoga konsisten. Poin minusnya bahwa perusahaan ini tercatat sering bolong bagi dividen. Nah, sering bolong, lo hati-hati nih guys ya. Sering bolong bagi dividen tuh berarti ya nggak menguntungkan kita gitu loh. Intinya kalau dari gua ya, advice dari gua buat lo pantau RUPS-nya dia bagi dividen nggak? Ya, lo hold nih saham, lo pantau. Kalau dia emang bagi dividen, bukti bagi dividen nanti 2000, ini keuntungan 2021 ini dia mau bagi dividen ya, satu lembar RP 414 nih ya, dia nggak tahu nanti bagi berapa persen nih. Ingat guys, ini lo harus lo tuntut nih. Ya ini satu lembar RP 414 nih IPS-nya nih ya. Ini harus lo tuntut ya. Kalau dia bagi pasti kira-kira ya kalau di 50-50 lo dapat 200 gitu. Nah, ngerti ya? Ngerti ya? Nah itu lo pantau. Kalau dia nggak bagi dividen, lo cepet-cepet langsung cabut. Ya, lo cepet-cepet cabut. Tapi kalau dia bagi dividen, ini harga bakal naik. Gue kasih tahu, ya guys, bakal naik terus kalau dia benar bagi dividen. Nah itu jadi guys ya, kesimpulannya dari gue, ekuitas lagi naik, lagi arah positif, laba lagi positif. Cuma poin minus dari gue adalah ini sering terbukti jarang bagi dividen. Ya, jadi ini keputusan nanti di RUPS-nya, lu pantau. Kalau dia memang bagi dividen, ini sama akan naik terus. Ya, tapi ketika dia nggak naik bagi dividen, ini sama akan turun dan lu cabut cepet-cepet sebelum harga saham lu turun. Itu ya guys. Jadi, oke, sampai sini aja guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.